Tadi apa yang disampaikan Pak Rahman, timah industri itu beli logam timahnya ikut harga mana? Itu tepat sekali Pak, ikut harga London Metal Exchange atau ongkos produksi dari timah TBK sendiri. Jadi saya jawab Pak, kita ikut sesuai dengan harga yang diset oleh ICDX maupun JFX, bursa komoditi yang ada di Indonesia sekarang, yang kiblatnya itu juga ke London Metal Exchange Pak. Jadi memang benar bagaimana selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Johan Namawan untuk menyampaikan pemikirannya terhadap apa yang kondisi saat ini atau prospek pertambangan mineral ke depan, serta penguatan peran BUMN, subholding BUMN pertambangan mineral. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Pak Johan. Baik, terima kasih Pak Akmal atas kesempatan yang diberikan. Pertama saya ucapkan hormat kepada senior Pak Insinyur Rahmat. Memang kita nggak pernah ketemu Pak di Timah, karena saya juga dulu asalnya bukan dari Timah Pak. Gitu. Tapi saya banyak dengar dari Bapak, dan saya juga banyak baca mengenai pengajaran-pengajaran yang Bapak bikin melalui website maupun medsos Pak ya. Terutama kajian-kajian Pak Insinyur Rahman mengenai Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 ini. Jadi memang benar sekali tadi yang disampaikan oleh Bapak Insinyur Rahman bahwa kita itu Indonesia memang sudah terlambat sekali Pak ya di hilirisasi, dan saya setuju sekali dengan pernyataan Pak Rahman bahwa BUMN itu seharusnya lebih berperan lagi di hilirnya. Jadi dari pengalaman saya di Antam, saat ini saya ditarik ke holding industri pertambangan, dalam hal ini Inalum atau Main ID. Kemudian saya ditugaskan menjadi direktur utama di PT Timah Industri. Terus terang kaget sekali awalnya Pak, karena jauh panggang dari api. Jadi saya berpikir waktu saya masuk ke Timah Industri, semuanya sudah terencana dengan baik, rencana hilirisasi ke depannya. Seperti tadi apa yang disampaikan Pak Rahman. Timah Industri itu beli logam timahnya ikut harga mana? Itu tepat sekali Pak, ikut harga London Metal Exchange atau ongkos produksi dari timah TBK sendiri. Jadi saya jawab Pak, kita ikut sesuai dengan harga yang diset oleh ICDX maupun JFX, bursa komoditi yang ada di Indonesia sekarang, yang kiblatnya itu juga ke London Metal Exchange Pak. Jadi memang benar bagaimana perjuangan dari satu yang seharusnya memang satu usaha yang harus dikembangkan oleh tim TBK sebagai masa depannya di hilir. Karena di hulunya sendiri udah tersiap-siap sekarang, karena memang kita semua tahu betapa sulitnya sekarang mendapat biji timahnya Pak ya. Ya, tapi inilah realitas yang kita hadapin, walaupun sudah kita merdeka udah hampir 75 tahun lebih Pak ya. Tapi seperti yang tadi Pak Rahman paparkan, seperti Antam, ya itu memang sudah, ya sebagaimana tadi Timah sudah dimontok, dibangun tahun 1974. Kalau Antam tuh di Pomala mendirikan Veniplan itu mulai tahun 71, kemudian tahun 73 diresmikan oleh Wakil Presiden saat itu Pak Habibie 9, tahun 73. Justru bagaimana tahun 73 pemerintah saat itu sudah punya berpikiran, kita jangan hanya jual tanah air, tapi kita jual ferronickel yang walaupun belum masuk ke hilir, itu masih intermediate product Pak. Karena kalau untuk menjadi produsen stainless steel, kalau kita punya strategi ketahanan logam, seharusnya kita memang harus masuk ke stainless steel Pak. Tapi mendirikan satu stainless steel plant 500.000 ton setahun kapasitasnya, kita perlu minimal raw material itu 45.000 ton nikel dalam ferronickel. Nah, saat itu
Di Pomala baru ferronickel plant line pertama, line kedua itu hanya 4.000 ton. Jadi masih panjang sekali perjalanannya. Sampai detik ini, Antam itu baru punya desain capacity 27.000 ton, Pak. 27.000 ton nikel dalam ferronickel. Dan harapannya dengan selesainya ferronickel plant di Halmahera Timur, presiden untuk mendirikan satu stainless steel plant SS 300 stainless steel seri 300-500 yang 500.000 ton bisa dipenuhi, Pak. Itu pun ada ilmunya lagi, harus dicampur dengan ferrokrom, campur dengan scrap. Jadi memang permasalahan kita nggak punya roadmap industrialisasi sehingga kita punya ketahanan logam sendiri. Ya, kita punya ketahanan informasi, kita punya ketahanan pangan. Tapi yang kami hadapi saat ini seperti ini, Pak Rahmat. Jadi apa yang kami lakukan, oke, ditugaskan di hilirisasi timah, siap. Saat ini memang kami memproduksi yang kita sebut sebagai tin-based chemical. Seperti Pak Cilo Rahman tadi sampaikan, tin-based chemical ini merupakan produk kita sebut MTS, Pak, atau methyl tin stabilizer. Ini bahan baku atau aditif untuk memproduksi clear plastik. Dan yang paling besar sebenarnya untuk produksi PVC, Pak, polyvinyl chloride. Nah, benar tadi yang disampaikan Pak Rahman, kalau memang negara kita mendukung hilirisasi, dibuat juga aturan yang membuat produk kita laku di dalam negeri, Pak. Karena terus terang di dunia ini yang masih menggunakan timbal atau PB diproduksi polyvinyl chloride ya hanya Indonesia dan India, Pak. Padahal di semua negara lain itu dilarang karena dengan pipa yang dibuat oleh timbal ini bisa menyebabkan kanker darah, bisa menimbulkan autism. Kalau diregulasi bahwa ini harus menggunakan methyl tin stabilizer, nah untuk kebutuhan market dalam negeri sendiri aja kurang, Pak, produksi kita. Kalau seluruh produsen PVC di Indonesia menggunakan MTS. Nah, justru keadaan sekarang terbalik, Pak. Permintaan dari luar negeri yang besar. Benar yang Pak Rahman sampaikan tadi. Nilai tambah yang dinikmati oleh PT Timah Industri hanya 5%, Pak. 95% lagi dinikmati oleh pembeli-pembeli methyl tin stabilizer kami. Sehingga di rencana kerja Timah Industri, kami usahakan mulai tahun depan kita sudah bikin produk yang PVC. Nah, karena terlambat, kita harus mulai dari pilot plan dulu, Pak. Gitu ya. Kita juga cari financingnya, yang seharusnya kalau ini memang benar-benar masa depan Timah Tbk, langsung dibiayai, langsung dibesarkan. Ya. Dan nggak perlu dana perusahaan, tapi dihandle oleh Timah Tbk-nya sendiri. Ini memang tantangan yang seperti para masyarakat tadi. Nah, kami juga memproduksi solder. Terus terang, solder yang kami produksi itu hanya berupa bar dan wire, Pak. Padahal dunia sekarang nggak memerlukan itu. Yang diperlukan dunia itu spherical solder powder yang ukurannya mikron. Ya, kita nggak ada waktu untuk R&D, untuk belajar lagi gimana membuat spherical powder, spherical solder pasta ini. Kita harus akuisisi. Nah, kalau akuisisi perlu dana besar. Dan memang kalau serius, ayo kita lakukan seperti itu. Karena semua industri elektronik ke depan memerlukan spherical solder powder ini. Jadi untuk apa lagi kita memproduksi solder bar maupun wire. Jadi benar yang Pak Rahman sampaikan, rencana dikeluarkan Undang-Undang Nomor 3 2020 ini seharusnya juga sejalan dengan dikeluarkannya aturan-aturan lain di perindustrian, di perdagangan, yang saling mendukung, Pak. Seperti kami sendiri sekarang, produsen methyl tin stabilizer, bahan bakunya impor, Pak. Jadi logam timahnya yang kita beli dari Timah Tbk, tapi proses produksinya kita harus impor. 2 HTG kita impor. Kemudian stanley chloride, methyl chloride,
ada harus kita import juga. Yang pada akhirnya marginnya jadi kecil sekali. Padahal sebenarnya kalau kita mau membuat pabrik buah EHTG di Indonesia bisa. Tapi itu byproduct dari pabrik petrokimia yang ada di Gresik, Jawa Timur. Nah, kalau buah EH-nya kita ambil dari Gresik, kita buat Cilegon, kita proses lagi menjadi buah EHTG, lebih mahal, Pak. Lebih bagus, lebih murah kalau kita import dari Cina. Nah, hal-hal ini yang sebenarnya harus dilihat oleh pemerintah. Di hilir ini problemnya banyak. Ya, teknologi kita beli aja, Pak. Karena kalau kita belajar dari awal, itu ketinggalan. Ya, pabrik yang kami pakai di Cilegon aja, di tim industri itu udah ditinggal Cina 20 tahun lalu, Pak. Jadi bayangkan. Inilah fakta-fakta yang kami hadapi di lapangan, sehingga perlu kita bersama-sama sesuai dengan amanah Undang-Undang 45 demi kemakmuran rakyat. Ya, harus sinergi, Pak, semua pihak. Jadi BUMN memang punya beban tinggi, tapi tanpa didukung oleh aturan-aturan maupun roadmap yang jelas, jadi abu-abu juga, Pak. Nah, ini yang saya khawatirin, apa ini yang by design dibuat seperti ini kita, sampai kita sadar, yang seperti Pak Rahman sampaikan tadi, ya bagaimana koper konsentrat dibawa ke Gresik ya Pak ya, tapi dia punya lumpur anoda dibawa ke Jepang, padahal di dalamnya masih banyak ya Pak ya. Dan saya setuju tuh konsep Pak Rahman, kenapa Atlantic Copper yang di Spanyol gak kita akuisisi aja. Karena 2/3 lumpur anodanya itu dibawa ke sana, Pak. Hanya 1/3 yang dipakai di smelting Gresik. Seperti itu. Nah, melihat kondisi seperti ini memang pemerintah nggak tinggal diam. Sehingga di saat ini seluruh BUMN tambang itu dibuat klaster, Pak. Dijadikan satu holding industri pertambangan yang disebut Inalum. Kenapa Inalum? Karena pada saat itu hanya dia perusahaan yang 100% sahamnya milik pemerintah. Itu alasannya. Sementara Timah 60% pemerintah, 35% publik. Antam juga seperti itu, Bukit Asam seperti itu. Dibentuklah holding industri pertambangan dan Antam, Timah, Bukit Asam itu jadi anggota, Pak. Kemudian di investasi saham Freeport juga masuk, tapi sampai saat ini kita belum bisa masuk ke dalam. Vale juga seperti itu, kita ambil minoritas. Dan hanya 3 misinya sebenarnya. Ya, pertama menguasai cadangan mineral yang ada di seluruh Indonesia, kemudian kedua hilirisasi, kemudian yang ketiga menjadi perusahaan yang kelas Fortune 500, Pak. Jadi PR-nya memang banyak, Pak Rahman. Jadi kita perlu banyak bimbingan dari senior ini. Karena di hilir itu nggak main-main, Pak. Pertama, capex-nya tinggi. Makanya usulan Pak Rahman supaya semua bank-bank pemerintah bara mendukung program hilirisasi pertambangan itu kita harapkan sekali, Pak. Saat ini kan belum. Bahkan industri hilir pertambangan itu masih masuk negatif list sekali, Pak. Gitu. Karena Timah aja baru sebatas ini. Antam masih jauh lagi, Pak. Ya. Padahal seperti Antam itu untuk satu line pabrik ferronikel kapasitas 15.000 ton nikel dalam ferronikel, buat pabrik aja tuh 3,5 triliun, Pak. 3,5 triliun. Bayangin hampir 300 juta dolar. Nah, BUMN juga nggak bisa berjalan sendiri, Pak. Jadi perlu dukungan juga ya dari pasar terutama ya. Seperti tadi saya sampaikan, misalnya kesadaran untuk tidak menggunakan timbal ya di produk polyvinyl klorid ya.
Produk PVC itu bisa berupa extrusion, pipa, ada yang berupa sheet, ya, ada yang berupa panel-panel juga, Pak. Nah, itulah sedikit gambaran yang bisa saya sharing di di acara sharing kita sore ini, Pak. Bahwa kami juga dari pelaku di hilir ini banyak keluhannya juga, Pak. Gak semudah yang dibayangkan orang. Bahwa kita itu masuk ke pasar ini juga udah terlambat sekali. Makanya saya selalu bilang ke teman-teman, kita nggak usah ikutin roadmap mereka lagi. Kalau perlu kita looping aja, loncat. Jadi kita nggak usah ikutin jejak kaki mereka. Tapi kalau memang produk yang dibutuhkan ke depan, misalnya di teknologi telekomunikasi 5G atau 6G, perlunya itu memang spherical solder powder, ya udah kita bikin spherical solder powder, fokus ke sana. Gimana caranya kita akuisisi perusahaan yang ada? Kita mau R&D juga ketinggalan, Pak. Gagal terus. Ya, karena berbagai disiplin ilmu terlibat, Pak. Karena sebelum dia punya sel timah itu mendarat, dia itu harus benar-benar bulat spherical, nggak boleh ada spike-nya, nggak boleh ada coronanya, Pak, gitu loh. Dan kita selalu gagal. Belum jatuh masih ada spike-nya, masih ada coronanya. Jadi ada ilmu kinetik, ada ilmu fisika yang harus di trial and error, Pak. Maksud saya itu, Pak, hilirisasi pun jangan hilirisasi yang ketinggalan, Pak. Tapi hilirisasi yang benar-benar yang produknya diperlukan oleh teknologi ke depannya, generasi. Kita benchmarknya sekarang ke teknologi telekomunikasi, Pak. Handphone kita sekarang 4G. Sebentar lagi kita udah masuk 5G. 4G lebih mahal, kenapa? Karena di IC-nya masih menggunakan emas komponen di dalamnya. Di teknologi 5G udah pakai rhodium indium. Nah, kenapa kita nggak produksi rhodium indium? Nah, coba dari timah misalnya apa yang kita punya, logam tanah jarangnya apa nih? Apa yang bisa kita pergunakan dari situ. Dan tantangan yang dihadapi pertambangan ke depan memang, Pak, ukuran dari produk ke depan itu jadi mikron. Kebutuhan yang ditambang itu juga nggak sebesar eksploitasi ore yang seperti dilakukan selama ini, Pak. Nah, seperti contohnya untuk mobil listrik, elektrik car, Pak. Ya, kobalt itu adanya di nikel ore yang laterite yang di atas. Sementara antam untuk memproduksi ferronikel dia memerlukan lapisan saprolit. Jadi selama ini ngambil lapisan saprolit, lapisan lateritnya dibuang aja. Beda dengan yang beli ore kita. Itu sampai dicungkuk, ditumpuk sampai jadi satu gunung, Pak. Kita udah habis, dia tinggal ada catatannya, oh di sini yang nikel ore 1,8 lebih, SI-nya berapa, MG-nya berapa, ya udah kita pakai yang sini gitu. Jadi itu yang saya harapkan kita sharing dengan teman-teman juga di Purhep. Ya kalau bisa jangan jadi dibodohin orang terus gitu, Pak. Jadi memang harus ada keinginan untuk belajar supaya kita juga di hilirisasinya bisa menciptakan produk yang dibutuhkan oleh industri ke depannya. Seperti saat ini kita tahu industri yang paling besar itu telekomunikasi, kedua otomobil dengan adanya electric car ini. Itu sebenarnya juga yang motori adalah Tesla, Pak, ya, Elon Musk, ya, dengan program SpaceX-nya, bagaimana mau menciptakan komunitas di Mars, itu kebutuhan logamnya tinggi, Pak. Kemudian untuk Hyperloop, bagaimana menciptakan kereta super cepat di dalam tube yang sudah dibangun di Dubai, itu juga memerlukan logam metal yang besar juga. Dan yang ketiga, electric battery. Nah, kita sekarang terlambat juga mau bikin electric battery, ketinggalan. Tidak akan viable bikin pabrik baterai di sini kalau kita tidak bangun juga pabrik mobil listrik, ya. Karena 15 tahun lalu waktu ini masih baru, cash cost per kWh itu $1.650 per kWh.
saat ini kalau nggak salah cuma $120 per tahun. Karena produsen daripada electric battery-nya udah banyak di dunia, Pak. Jadi kita masuk hilirisasi juga boleh, tapi jangan hanya emosi, tapi juga harus terencana, sadar positioning kita di dunia bagaimana, dan kita harus membuat produk yang tepat guna dan dibutuhkan oleh industri. Kalau bisa kita fokuskan yang ada di dalam negeri. Itu Pak, sharing dari saya, Pak Rahman, Pak Akmal, Pak Usman. Ya, Pak. Silakan Pak, yang lain. Ya, baik Pak Johan Namaban, terima kasih banyak atas pemaparan ataupun pemikiran-pemikiran serta apa yang terjadi di PT Timah Industri saat ini.